Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hanya atas ridhonya kita dapat hadir pada acara pengajian dan silaturahim keluarga Asma Wirja pada hari Ahad 18 Rabiul Akhir 1444 Hijriah bertepatan dengan 13 November 2022 Miladiah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliaulah yang telah menunjukkan kita dari jalan gelap menuju jalan yang terang. Saya ucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah hadir pada pagi hari ini. Izinkanlah saya sebagai pembawa acara membacakan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Tausiah dan doa. 4. Penutup dan 5 lain-lain. Mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudari Muna Rahmi. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atii'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Sadaqallahul Azim. Terjemahan surat Al-Imran ayat 132 sampai 136. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul agar kamu diberi rahmat. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menjauhi diri sendiri segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang yang berangkat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga, tausiah yang dilanjutkan dengan doa oleh Ustadz Hanif Ahmas STHL MU. Kepadanya disilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para bapak, para ibu, mbah kakung, saha mbah putri, tuan-tuan, nyonya-nyonya, bapane, simbokne, para kakang, para mbak yu, dan seluruh hadirin keluarga besar dari keluarga Asma Wirja yang dirahmati oleh Allah, yang pada kesempatan pagi siang hari ini kita berkumpul di kediaman beliau Bapak Syamsul, dan mudah-mudahan kita semuanya keluarga besar ini senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga kita semuanya sehat walafiat dan dipertemukan kembali kelak di yaumil akhir, semuanya yang beriman kepada Allah nanti ketemu di surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Maka Mbah Buyut, Mbah Kakung, Mbah Putri, dan cucu cicit canggah wareng udeg-udeg siwur, betul diurutannya dulu. Nanti kumpul di sana di surganya Allah, tidak ada yang lebih tua dan tidak ada yang lebih muda. Sekalipun cicitnya ketemu Mbah Buyutnya, nanti usianya sama di surganya Allah Subhanahu. Sebab di surganya Allah tidak ada orang tua, semuanya usianya muda dan tetap muda, sehat tak pernah sakit, hidup tak pernah mati, dan mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah di sana. Amin ya rabbal alamin. Seperti janji Allah Subhanahu wa taala, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Masyaallah. Dokter wonten. Terima kasih. Ini mohon maaf saya belakang ibu-ibu, enggak apa-apa. Dalam berdiri saja. Nanti dikasih ini, sudah dikasih kursi malah bawa mubah. Oke. Sementara duduk dulu nggak apa-apa gitu, oke. Baik Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi wa yanqalibu ila ahlihi masrur, dan mereka orang-orang yang mendapatkan hisab yang ringan itu nanti berkumpul bersama keluarga mereka. Siapa yang dimaksud keluarga mereka? Bukan nasab, bukan. Hakikatnya adalah orang-orang yang beriman. Jadi mau keluarga Asma, keluarga saya misalkan keluarga Mbah Zawawi misalkan gitu, atau Bani Khul atau Bani siapa saja, selama beriman kepada Allah nanti akan ketemu. Maka siapa di antara keluarga yang satu beriman, yang satu tidak, kira-kira bertemu? Masya Allah. Maka jagalah keluarga kita, keluarga nasab kita, keluarga sedarah kita, untuk tetap mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan bertauhid kepadanya. Karena itu akan memberikan kemanfaatan untuk kita, dan kita akan ketemu kembali di sana di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Dan kita bersyukur kepada Allah atas anugerah yang telah Allah anugerahkan, diberikan kepada kita semuanya. Semoga anugerah yang telah Allah berikan kepada kita tidak kita sia-siakan.
Berikutnya kita juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan sholawat dan salam kepada manusia terbaik yang pernah menginjakkan kedua kakinya di muka bumi ini. Adalah sesosok manusia yang paling kita cintai di antara semua manusia yang kita cintai. Dialah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat dan salam juga tercurahkan untuk keluarga beliau, para istri beliau, anak keturunan atau dzurriyyah beliau, para sahabat beliau dan seluruh umat beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sami sehat nih Bapak Ibu? Sudah dapat snacknya? Mendoan, kacang, napa niki? Niki bos mendut nggih. Wonten malih napa mboten? Lho kok teng mriki mboten wonten. Terus wonten kok mboten. Oh, Masya Allah, gini. Bapak dan Ibu yang berbahagia, di kesempatan kali ini kita akan sama-sama saling memberikan nasihat, okay? Belajar bersama. Mudah-mudahan pertemuan dalam majelis ini, pertemuan keluarga, bukan pertemuan sekedar pertemuan, tetapi pertemuan yang memberi manfaat. Jangan sampai ada pertemuan, apalagi pertemuan keluarga, tidak memberi manfaat, ya, terutama manfaat di dunia dan manfaat di, dan kita berusaha untuk bareng-bareng berjalan bersama-sama, berdiri di atas jalan yang benar. Pastikan keluarga kita tidak ada satupun yang ketinggalan untuk masuk surga. Sebab kita punya musuh bersama. Keluarganya keluarga Asma, keluarga Bani apa, musuhnya sama. Sinten kita setan. Pundi setan? Oh, Iblis. Dan iblis sebagai musuh kita telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa iblis, setan itu adalah musuh kita. Inna syaitana lakum aduwwun. Sesungguhnya setan itu musuh untukmu. Jadi kita bermusuhan dengan setan itu bukan karena kita sok jagoan, bukan. Tapi karena memang Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa kita itu punya musuh. Musuhnya siapa? Fattahiduhu aduwwa, dan Allah memerintahkan, jadikanlah setan itu sebagai musuh untukmu. Ini mutlak. Tapi kebanyakan gimana Bu? Manusia bermusuhan dengan setan atau berteman? Ada nggak yang masih banyak berteman dengan setan? Masih banyak. Kurang duit, tak kamarin setan. Dagangan orang laku, tak kamarin setan. Jauh dari jodoh, tak kamarin setan. Kepingin ayu, tak kamarin setan. Apa maring? Pingin kebal, ya, supaya tidak ada bencana musibah menimpanya, tak kamarin setan. Loh, apa aneh tak kamarin setan? Wali-walinya setan. Teman-temannya setan itu adalah mereka-mereka yang termasuk dalam golongan setan, para dukun. Lah setan, yang tuannya yang iblis. Ketika iblis diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud, dalam arti berhormat kepada makhluk Allah, yakni manusia. Sinten? Adam. Usjudu li Adam. Iblis manut napa mboten? Mboten, jelas. Kita sudah kenal ini sifatnya iblis. Tapi kadang-kala kita sudah kenal sifat iblis, nik malah niru. Coba sifat iblis apa Bu? Sifat iblis itu sombong. Apa Bu? Sombong. Iya, sifat iblis ini yang pertama kali sombong, ya, karena dia menggunakan akalnya bukan kepada ketaatannya. Makanya kalau ada seorang hamba manusia, ada perintah dari Allah, terus kemudian dia ukur dengan akalnya,
maka bahaya. Dia sudah mengambil sifat-sifat iblis pada dirinya. Contoh, mohon maaf nih, Ibu, masuk akal tidak ya? Mohon maaf nih, masuk akal tidak ya? Seorang wanita nggak pakai jilbab masuk neraka? Masuk akal apa tidak? Hah? Masuk akal bagi yang menggunakan. Tapi bagi mereka nggak masuk akal. Masuk gara-gara nggak orang nggak jilbab lebih neraka. Sing penting kan akhlaknya apik, mari wong apik, betul? Maka termasuk iblis ketika menggunakan akalnya. Masa saya yang terbuat dari api kudu sujud mari makhluk sing terbuat dari tanah? Maka dia menyombongkan diri. Dan ketika iblis menyombongkan diri, Allah melaknatnya dan menjaminkan diri iblis masuk ke dalam neraka. Kira-kira bagaimana iblis? Iblis pun kemudian berkata, qala, silakan nanti Bapak Ibu buka di dalam surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Surat apa? Ayat insyaallah. Nanti Ibu Bapak buka sebagai oleh-oleh pengajian. Apa kata iblis? Qala, iblis berkata, fabima aghwaytani, dikarenakan engkau telah menjadikan aku sesat wahai Allah, ya, telah menghukum aku menjadi sesat. Apa kata iblis? La aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Sungguh aku iblis akan menyesatkan mereka. Siapa mereka? Pak Subhan, pakai Ikhwan, Pak Samsul, Bu Samsul, Putra Waya, Bu Yus, Pak Edi apa betul? Bapak Ibu semuanya, ini semua anak manusia termasuk saya. Iblis menjaminkan pasti aku setan atau iblis ya akan apa? Membuat mereka itu menyimpang dari siratal mustaqim, dari jalanmu yang lurus, ya, dari jalanmu yang lurus. Jadi iblis memastikan di hadapan Allah bahwa dia akan menyesatkan manusia dari jalan Allah yang lurus. Kemudian apa kata iblis? Kemudian la'atiyannahum, aku iblis akan mendatangi mereka min baini aidihim, dari depan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aymanihim, dari sebelah kanan mereka, wa an syama'ilihim, dari sebelah kiri mereka. Mungkin ada yang angkat tangan. Pak Hanif, pripun? Itu kan dari depan, dari belakang, dari kanan dan kiri. 4 arah mata angin. Ada yang kelewatan. Nopo? Tenggara, barat daya, barat laut, timur laut. Berarti sudut ini enggak didatangi iblis. Atas, bawah tidak disebut. Pripun Pak? Jawabannya. Ini menunjukkan perwakilan untuk semua arah. Depan, belakang, kanan, kiri itu untuk menunjukkan semuanya. Loh, kenapa bisa menunjukkan semuanya? Karena manusia tidak mungkin berdiri dalam satu waktu terus selamanya menghadap ke sana, betul? Dia akan selalu bergerak. Maka setan pun akan terus mendatangi dia tanpa henti. Dan tidak akan ada lelah. Ketika manusia lelah, maka setan tidak akan pernah lelah untuk menggoda siapa? Menggoda manusia. Dan kemudian iblis berkata kepada Allah, wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan wahai Allah, engkau tidak akan banyak mendapati di antara mereka, kebanyakan di antara mereka dari orang-orang yang bersyukur. Maksudnya apa? Yang mentaati Allah. Coba, mohon maaf nih, di antara seluruh keluarga kita, siapakah yang paling istiqomah beribadah? Paling baik kalau bapak kayak ibunya. Kadang-kala kita punya anak, masya Allah, ambil orang patuh. Pak Subhan sendiri, kalau jadi guru, saya juga membuktikan di Usriyah, di SMP, di SMA. Iya betul. Ini anak-anak dia ngaji apa ini? Biasanya kan di sekolah-sekolah suka ada peringatan, betul gitu lagi. Muludan lah, rajaban lah, nuzulul Quran, betul itu. Muludan konon katanya untuk memperingati kelahiran Nabi dan mencontoh Nabi.
Kami tanya, siapa yang tadi yang nggak sholat subuh? Ngacung kabeh. Masya Allah. Umat Nabi ini, yang orang katanya sangat mencintai Nabi, tapi subuh nggak pada sholat. No pemalitan masjid nang rumah beboten, ya kan? Maka setan sudah berhasil iblis. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Wahai Allah, tidak bakal banyak menjumpai di antara mereka kecuali mereka adalah orang-orang yang sedikit dalam bersyukur, mentaati Allah sedikit. Nah, coba kita perhatikan keluarga kita. Apakah istri kita, suami kita, anak-anak dan cucu kita sudah termasuk golongan-golongan yang sudah disesatkan oleh iblis atau tidak? Kita hendaklah merasa khawatir jika anak cucu generasi kita itu lemah di dalam ilmu, iman, mereka lemah. Kalau sekedar ekonomi, justru kita tidak perlu khawatirkan, karena Rasulullah juga gak takut. Ya, Rasulullah itu gak takut jika umatnya itu jatuh miskin, fakir, itu gak takut. Tapi justru Rasulullah SAW lebih takut ketika dunia itu dimudahkan begitu mudah untuk manusia, lalu manusia itu berebut. Dan ketika mereka berebut dengan dunia, mereka dilalaikan oleh dunia dan binasalah mereka, seperti orang-orang zaman dahulu telah binasa dengan harta benda dunia. Orang tuanya kaya raya, anaknya mendapatkan segala fasilitas dari orang tuanya, tapi mereka lupa membekali anak-anaknya dengan ilmu agama. Setelah orang tuanya meninggal, bahkan orang tuanya belum meninggal, mereka sudah rebutan warisan. Ada kasus begitu, Bu? Banyak enggak? Banyak. Seorang ibu dibunuh gara-gara dia sakit gak mari-mari dan takut hartanya habis untuk menyembuhkan ibunya. Anak ibunya dibunuh. Supaya apa? Dia cepat-cepat mendapatkan harta. Anak semacam apa seperti ini? Bahkan orang tuanya masih hidup, warisannya sudah dibagi-bagi. Apakah disebut warisan ketika orang tuanya masih hidup? Belum. Maka Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, perhatikan anak cucu generasi kita, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti doanya para nabi. Mereka berharap supaya mendapatkan anak keturunan yang saleh dan salihah. Cukup menjadi anak saleh dan salihah atau menjadi orang yang muslih dan muslihah? Ada orang soleh, ada orang muslih. Dan itu apa sami, Pak? Orang soleh dan orang muslih. Dan itu apa sami? Kita berharap anak kita jadi anak soleh saja, atau kita berharap supaya kita dan mereka menjadi anak yang muslih? Kalau soleh belum tentu muslih. Tapi kalau orang muslih akan soleh. Apa itu soleh? Orang baik, orang yang melakukan kebaikan, sholat, puasa, membaca Quran, zikir, itu orang soleh. Tapi kalau orang muslim, orang yang melakukan perbaikan. Apa, Bu? Saya ulangi, di orang soleh itu orang apa? Baik. Nah, saya berdiri saja. Kelihatan gitu. Orang soleh itu orang apa? Baik. Ya, orang soleh itu orang baik. Kan jenengan baca Quran, sholat rajin, sholat sunnah juga semangat luar biasa, zikir malam juga demikian, zikir pagi sore itu luar biasa. Itu orang baik. Kalau muslim, orang yang melakukan perbaikan. Apa, Bu? Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, antara orang soleh dan orang muslim lebih utama yang mana? Hah? Orang soleh itu orang baik. Kalau orang muslim, dia melakukan perbaikan. Kira-kira lebih utama yang mana? Masya Allah. Orang soleh kebaikannya hanya untuk diri sendiri. Ada kemaksiatan di sekitar dia diam saja. Lalu dia katakan, yang penting yang baik lah. Urusan mereka tukang mabok, tukang judi, kelepekan darah, belum kritis, lampik, megang rontok gambir, bukan urusan saya. Yang penting yang ngaji dewek. Itu orang baik. Tapi kalau orang muslim, selain dirinya baik, dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Orang muslim itu orang yang melakukan apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Ibarat kata orang tinju bal-balan itu kan ada istilah defensif,
Defensif itu apa? Bertahan. Kalau menyerang itu namanya apa? Ofensif. Lah orang salih itu defensif. Dia hanya melindungi dirinya sendiri saja. Tapi kalau orang muslih dia ofensif. Dia dakwah keluar rumah, dia melakukan kebaikan, keluar rumah berdakwah. Itu namanya orang muslih. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak keturunan kita menjadi anak yang salih, salihah. Sekaligus mereka menjadi orang yang muslih. Orang yang selalu melakukan perbaikan-perbaikan ketika masyarakatnya rusak. Bukan menjadi orang yang diam saja. Ya. Bagaimana dakwahnya? Tentu saja kita mengikuti cara yang ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka di dalam dakwah Islam ini. Lalu bagaimana Bapak dan Ibu? Lihat pemuda-pemuda kita. Maka pemuda-pemuda kita adalah anak generasi penerus kita. Bapak Ibu tidak bisa mempertahankan kedudukan Bapak Ibu sebagai orang tua terus. Pasti lambat tahun apa yang telah Bapak Ibu miliki akan diberikan kepada anak. Dan kemudian kita meninggalkan mereka dalam keadaan seperti apa yang pernah kita berikan kepada mereka. Kalau kita memberikan mereka harta, terbangunlah mereka menjadi pribadi-pribadi yang materialistis. Kalau mereka hanya diajak senang-senang, maka mereka akan terus terbina menjadi orang yang hedonis. Kalau kita hanya memberi, tidak memancing mereka untuk berusaha, kita mendidik mereka menjadi orang-orang yang berbudaya konsumtif. Tapi ketika kita memberikan ilmu agama, ilmu, miskin tetap soleh, kaya tetap soleh, punya jabatan tetap soleh, jadi rakyat jelata tetap soleh. Betul Bu? Ya. Maka kita harapkan anak-anak pemuda generasi kita menjadi pribadi-pribadi yang unggul. Dua keuntungan minimal dalam majelis ini. Yang muda-muda tolong didengarkan. Yang sudah tua-tua tidak apa-apa. Ya. Ada dua keuntungan untuk anak muda. Keuntungan yang pertama, jadi anak muda adalah Allah kagum kepada mereka. Apa Bu keuntungan yang pertama? Allah kagum. Jadi mohon maaf yang sudah sepuh-sepuh Allah nggak kagum kepada panjenengan. Loh kenapa? Orang tua rajin ibadah, maklum apa mboten? Maklum banget, wong wis tua kok yang rajin ibadah. Justru sing ora maklum nek wis tua tambah ora ibadah bila sing ora pantes. Betul? Kalau orang tua terus rajin ibadah memenuhi masjid, loh ya wajar. Kalau orang tua rajin ngaji, ya wajar. Kalau orang tua banyak istighfar, ya wajar. Kalau orang tua sudah meninggalkan banyak kegiatan dunia, tetapi dia lebih banyak untuk kegiatan akhirat, wajar. Tapi coba kita lihat anak muda yang punya potensi darah muda menggebu-gebu dan potensi untuk menuruti hawa nafsunya besar, tapi ternyata dia sudah seperti orang tua. Sejak dini dia bertaubat, sejak dini dia menuntut ilmu, sejak dini dia berbanyak beristighfar, sejak dini dia mengisi ibadah. Maka pemuda yang seperti ini, keuntungan yang pertama adalah apa tadi? Mendapatkan kekaguman dari siapa? Allah kagum. Kalau kita mendapatkan kekaguman dari orang tua kita, senang banget. Nama kita disebut-sebut terus. Kita mendapatkan kekaguman dari kepala sekolah kita, nama kita disebut-sebut terus. Udah bangga banget. Allah yang bangga kepada kita. Siapa Allah? Sang Khalik, pemilik alam jagat raya ini kagum kepada pemuda. Disebabkan apa? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha Azza wa Jalla la ya'jabu minasyabbi laysat lahu sabwah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, terjemahannya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla la ya'jabu, kagum. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla kagum kepada siapa? Minasyab, kepada kalangan pemuda. Kepada kalangan pemuda. Kira-kira kagumnya karena apa? Yang apa? Masya Allah. Kagum disebabkan mereka laisat lahu sabwah. Pemuda itu tidak memiliki sabwah. Loh,
sop buah sing sekeluwe bukan pedilan apel karo pir karo semangka apa gitu. Bukan. Niku sop buah. Sop buah. Tapi di sini sobuatun. Ya. Saya ulangi lagi, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla kagum kepada para pemuda yang tidak memiliki sop buah. Jadi pemuda yang tidak punya sop buah. Nah, pertanyaannya sop buah itu apa sih? Sop buah artinya kecenderungan hati untuk menuruti hawa nafsunya. Saya tanya, keinginan orang tua semakin banyak apa semakin sedikit untuk urusan dunia? Yang sudah sepuh, yang sudah sepuh semakin tua, keinginan di dunia, urusan dunia semakin banyak atau semakin sedikit? Sedikit. Makanan saja pilihannya nggak makin banyak, semakin sedikit. Gulai lah ora, darah tinggi. Sate kambing lah ora, kulkune wis ora keluar. Emping lah ora, asam urat. Sirup lah ora, gula darah dhuwur. Betul? Apa bae ditolak? Terus napa? Lah paling bubur sumsum. Popogane ditawani sarapan napa niki napa niku napa niki napa niku tawarane akeh. Jebulane nunjukkan mung siji, napa? Bubur sumsum pun banter-banternya bubur ayam wis milih ora karo kacang ora karo santan. Masya Allah. Loh sekarang kalau anak muda gimana? Apa-apa kuat? Cilok, cimol, cireng, cilung, some, batagor, pentol, bakso goreng, bakso kerikil, bakso geragal, bakso urang, bakso krepelan, entong sebabnya tesi mangsa zaman dulu itu kan, mohon maaf ya, di belakang Guntur Daryono, Penambongan, terus daerah Penirong, Galuh, Wirasana masih banyak ketebon. Ketebon nggak sih? Kebun tebu. Saya masih ngalami. Dulu belum masih Dewasesa, gornya, terus kemudian stadionnya, di sana hanya lapangan bola pegangan, depan kuburan Cikubang. Nah belakang itu kan pasti kebun tebu semua, betul? Bocah cilik kulo, bocah enom, SD SMP ngerempon tebu, ngerempon ngerti ya Pak Doni? Galapin, maring kebon, ngasih duber-duber mandor, jarene kecekel digawa maring kali bagor, gitu kan? Kon kerja nang pabrik gula, gara-gara di pangapunten ngarai tebu. Bocah cilik, bocah enom orang kami gawa besok. Nugel tebu karo dengkul. Betul? Betul. Terus arep nyokop tebu cukup dibanting nang watu dekreketi karo untuk. Betul nggih? Krak ketak. Coba saya tawarkan kepada Mbah siapa di sini, saya bawa tebu satu batang bisa habis apa tidak? Allah, jadi orang kuat Pak Hanif ndawane nawari kok tebu mboten kiat Pak. Sudah saya buktikan. Almarhumah ibu saya yang hampir 3 pekan lalu sedo. Ini ibu saya kemarin sedo. Sebelum beliau sedo, waktu masih sehat, duduk di kursi roda, setiap pagi saya bawa berjemur. Jam 8, setengah 8 saya bawa berjemur. Terus dilalai kalau pas zaman semonten itu, kalau tumbas indil, tahu ngerti indil? Indil Pak Misrun. Ini tuh indil legendaris Purbalingga, tiang Galuh. Kalau tumbas sekawan niku, kalau niku maem tengah jenenge ibune, Masya Allah. Long jenenge wong tua nggih. Terus taken, kowe siapa? Indil Mbah, kersa napa? Yang ngene. Kula bersih sambele, kula dolan. Masya Allah. Mangan Bapak Ibu. Monggo. Mumpung bebas kuota, gratis. Tidak ada. Baik, terima kasih. Kalau memang tidak ada, menunjukkan bahwa semuanya sudah alim, sudah luas ilmunya. Okay? Dan kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita mintakan kepadanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih.